Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fatmawati. Saya Dinanta Ulinofisa dan kami berdua di sini akan membahas hasil review kami dari jurnal yang berjudul Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata yang ditulis oleh Elizabeth Nuraini Butar-Butar. Jurnal ini memiliki latar belakang terkait salah satu prinsip penting dari negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 perubahan ketiga yang dijabarkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Dalam hukum acara perdata terdapat asas audi et alteram partem dan asas to each his own. Kedua asas tersebut seringkali terjadi pertentangan dalam penerapannya. Anatomi atau pertentangan kedua asas tersebutlah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam jurnal ini. Adapun tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengetahui anatomi atau pertentangan antara kedua asas tersebut dalam penerapannya pada proses berperkara perdata di pengadilan negeri. Kedua asas ini merupakan konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata yang harus sama-sama eksis dalam berproses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Novi. Baik, berdasarkan latar belakang serta tujuan daripada penelitian dalam jurnal ini menghasilkan sebuah pembahasan yang sangat kompleks terkait konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata, yang dimana pada bagian pertama menerangkan terkait kekuasaan kehakiman. Pada pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adapun tujuan daripada kebebasan hakim dalam mengadili, yaitu agar peradilan menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu memberikan sebuah keputusan semata-mata berdasarkan kepada kebenaran, keadilan, serta kejujuran. Setelah diresmikannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada 15 Januari 2004 menyebabkan terjadinya dualisme kekuasaan kehakiman di Indonesia. Akibatnya tidak ada lagi kesatuan peradilan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan di bawahnya, melahirkan sebuah persoalan terkait kompetisi atau kewenangan dalam mengadili dari masing-masing pengadilan. Hal ini berdasarkan pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada dasarnya kompetisi atau kewenangan absolut ditentukan dalam undang-undang, sementara kompetisi atau kewenangan relatif ditentukan berdasarkan hukum beracara dari masing-masing pengadilan yang bersangkutan. Jadi, baik perkara pidana maupun perkara perdata dari rakyat pencari keadilan pada umumnya kewenangan mutlak dari pengadilan umum. Kedua, menerangkan terkait proses berperkara perdata di pengadilan negeri, yang dimana pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama persiapan, kedua pemeriksaan, dan yang terakhir adalah penentuan. Dalam tahapan persiapan, adanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh penggugat atau pihak yang merasa haknya telah dilanggar. Selanjutnya tahapan pemeriksaan dimulai pada saat persidangan telah ditentukan dan pihak-pihak lain telah diundang berdasarkan hukum yang berlaku serta hadir di persidangan.
Tetapi jika kedua belah pihak, baik penggugat dan tergugat hadir, namun hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu acara jawab-menjawab yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat serta dipimpin oleh hakim. Tujuannya agar hakim dapat mengetahui apa yang menjadi sengketa dalam peristiwa yang diperkarakan. Dalam perkara perdata sendiri, peristiwa-peristiwa dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan hukumnya dikemukakan oleh hakim. Oleh karena itu, pada saat pembuktian alat bukti, yang dibuktikan oleh pihak-pihak bersengketa adalah peristiwanya, karena secara option hukumnya sudah diketahui oleh hakim dan diterapkan oleh hakim dalam beracara perdata tersebut. Dan tahapan terakhir adalah penentuan. Ini merupakan sebuah keputusan yang dikemukakan oleh hakim berdasarkan peristiwa yang diterangkan oleh pihak yang bersengketa. Nanti akan ada hak dan kewajiban daripada yang dimenangkan serta yang dikalahkan. Bagian yang ketiga, menerangkan terkait tugas dan fungsi hakim dalam sistem peradilan perdata, yaitu hakim memiliki tugas pokok berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Dengan ditetapkannya hukum acara perdata sebagai peraturan hukum konkret, hakim pada dasarnya memberikan sebuah hak kepada yang dimenangkan dan kewajiban bagi yang dikalahkan. Keputusan hakim ini juga disebut dengan sebuah hukum karena di samping memberikan sebuah hak dan kewajiban, juga mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Pada bagian keempat, selanjutnya menerangkan tentang konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. Seperti yang diketahui bahwa konsep keadilan atau kesamaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya. Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata sendiri, adanya asas kesamaan, menghendaki setiap orang dianggap sama di hadapan hukum. Di sisi lain terdapat asas kewibawaan yang mengasumsikan adanya ketidaksamaan. Di dalam masyarakat harus ada perlakuan khusus terhadap seseorang dan kedudukan lain dari orang yang mempunyai wibawa untuk memimpin masyarakat yang diartikan sebagai sikap tidak memihak dan kelayakan. Menjadi dasar asas audi et alteraram partem yang diterapkan dalam peradilan perdata ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak. Karena hukum acara perdata, konsep keadilannya menginginkan agar setiap pencari keadilan mendapatkan perlakuan yang sama dan kedua belah pihak sama-sama didengar, jangan hanya satu pihak saja. Dalam penerapannya sendiri, konsep keadilan dalam perkara perdata, kedua asas audi et alteraram partem dan asas tu ex hihon sering terjadi pertentangan karena satu menuntut perlakuan yang sama dan di sisi lain menuntut perlakuan yang profesional sesuai kualitas selama persidangan. Namun menjatuhkan putusan, bentuk keadilan yang harus diberikan oleh hakim pada dasarnya ketika menjatuhkan putusan adalah keadilan yang profesional atau sesuai dengan apa yang diberikan pihak selama persidangan.
Keadilan ini sendiri dapat dilihat dengan bunyi salah satu ampar putusan yang selalu menghukum pihak yang kalah untuk membayar semua ongkos perkara. Itu dia pembahasan yang telah Saudari Novi sampaikan. Di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata adalah keadilan yang diberikan oleh hakim selama dalam persidangan sampai menjatuhkan putusan sesuai tugas pokok hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan dua asas yang dikenal dalam perdata. Dalam pelaksanaannya, kedua asas tersebut sering terjadi antinomi atau pertentangan, namun sebagai asas, keduanya harus tetap eksis. Kedua varian asas kesamaan yang dikenal dalam hukum acara perdata ini harus dijalankan secara bersama-sama, di mana asas audi et alteram partem atau equality before the law diterapkan pada saat proses beracara di persidangan, yaitu proses jawab-menjawab pada proses pembuktian. Hakim harus memperhatikan dan mendengarkan kedua belah pihak secara bersama-sama, sedangkan asas to each his own diterapkan ketika hakim menjatuhkan hukuman. Itu dia yang bisa saya dan Novi sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.